Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan memberikan penyuluhan, yaitu penyuluhan tentang stunting. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin, yaitu tentang pengertian stunting, dampak stunting, faktor resiko stunting, dan upaya pencegahan untuk stunting itu sendiri. Yang pertama, apa itu stunting? Mungkin dari ibu-ibu sudah tidak asing lagi dengan apa itu stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau yang seusianya. Anak kerdil yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh rumah tangga atau keluarga yang miskin dan kurang mampu, karena stunting juga dialami oleh rumah tangga atau keluarga yang tidak miskin atau yang berada di atas 40% tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting. Oleh karenanya, perlu dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dari anak balita. Kemudian, yang kedua, dampak stunting. Menurut WHO 2013, membagi dampak yang diakibatkan oleh stunting menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, yang pertama, di bidang kesehatan yang dapat menyebabkan peningkatan mortalitas dan morbiditas. Yang kedua, di bidang perkembangan berupa penurunan perkembangan kognitif, motorik, dan bahasa. Yang ketiga, di bidang ekonomi, berupa peningkatan pengeluaran untuk biaya kesehatan dan peningkatan pengeluaran biaya untuk perawatan anak. Untuk jangka panjang, yang pertama di bidang kesehatan berupa perawatan yang pendek, peningkatan resiko untuk obesitas, dan penurunan kesehatan reproduksi. Yang kedua, di bidang perkembangan berupa penurunan prestasi dan kapasitas belajar. Yang ketiga, di bidang ekonomi berupa penurunan kemampuan dan kapasitas kerja. Faktor risiko stunting. Terdapat 5 faktor risiko stunting. Yang pertama, pemberian ASI tidak eksklusif, bahwa dengan pemberian ASI eksklusif sangat erat dengan penurunan kejadian stunting pada anak. Oleh karena itu, anak yang tidak mendapatkan ASI secara eksklusif akan berisiko mengalami stunting. Bayi yang disapi sebelum berusia 6 bulan juga akan mengalami resiko terkena stunting. Pemberian ASI pada usia 0-5 bulan akan berkontribusi dalam menurunkan kejadian stunting pada anak. Yang kedua, status sosial ekonomi keluarga. Hasil pendapatan keluarga merupakan salah satu faktor indikator sosial ekonomi keluarga lebih baik sehingga keluarga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan konsumsi gizi dalam keluarga. Yang ketiga, kelahiran bayi yang mengalami berat bayi lahir rendah dan bayi yang lahir secara prematur memiliki resiko secara konsisten mengalami stunting di Indonesia. Bayi yang lahir dengan BBLR memiliki resiko 1,74 kali mengalami hambatan pertumbuhan tinggi badan menurut umur. Bayi yang dilahirkan kondisi BBLR adalah faktor risiko yang paling menentukan kejadian stunting pada anak. Yang keempat, pendidikan ibu. Bahwa pendidikan ibu sangat menentukan kesehatan anak, karena dengan pendidikan yang memadai, ibu akan lebih selektif dan kreatif dalam memberikan makanan yang baik dan bergizi pada anaknya. Pendidikan ibu yang rendah beresiko 1,6 kali anak beresiko mengalami stunting. 5. Penyakit infeksi. Berdasarkan kerangka konsep WHO, penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak yang mengalami stunting adalah seperti diare, kecacingan,
peradangan, malaria, dan gangguan saluran pernafasan. Ditemukan yang paling berisiko mengalami stunting adalah penyakit diare. Hal ini terjadi kemungkinan anak belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Yang terakhir, upaya penanggulangan stunting. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan zat gizi ibu hamil. Ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi atau tablet zat besi atau Fe, dan terpantau kesehatannya. Namun, kepatuhan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah hanya 33%, padahal mereka harus minimal mengkonsumsi 90 tablet selama kehamilan. Yang kedua, ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI atau MPASI yang cukup jumlah dan kualitasnya. Yang ketiga, memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.